Peristiwa sejarah 6 Februari. 1. Kelahiran Bob Marley 1945. Bayangkan pada 6 Februari 1945, dunia menyambut kelahiran Bob Marley. Mungkin saat itu para perawat di rumah sakit sudah mulai bergoyang reggae tanpa mereka sadari. Sambil bertanya-tanya mengapa suasana tiba-tiba jadi santai dan penuh irama. 2. Tragedi. Munchen 1958. Pada Februari 1919 terjadi kecelakaan pesawat yang melibatkan tim Manchester United. Meskipun ini peristiwa tragis, bayangkan jika para pemain sempat bercanda sebelum lepas landas. Tenang saja, kita pasti mendarat dengan skor 1. Blizzard di New England 1978. Februari 1978, New England tertutup salju tebal. Warga setempat mungkin berpikir, akhirnya alasan sah untuk tidak pergi kerja dan membuat manusia salju sebesar rumah tetangga. A. Meninggalnya Muhammad Natsir 1993. Pada 6 Februari 1993, Muhammad Natsir meninggal dunia. Mungkin di alam sana, beliau disambut dengan pertanyaan, bagaimana rasanya menjadi Perdana Menteri? Dan beliau menjawab, seperti mengatur rapat keluarga besar, tapi dengan lebih banyak politik. 5. Kecelakaan Boeing 757 Birgener, penerbangan 301, 1996. Pada 6 Februari 1966, terjadi kecelakaan pesawat di Republik Dominika. Sebelum lepas landas, mungkin ada penumpang yang berkata, semoga penerbangan ini mulus seperti jalan tol tanpa macet. Halo temanku semuanya, channel ini adalah tempat kita berbagi cerita dan momen sejarah untuk dikenang. Tulis di kolom komentar hari yang sama sesuai tanggal cerita ini, peristiwa berkesan yang selalu kamu kenang dengan syukur dan rasa bangga. Jangan lupa untuk like, share ke teman dan kerabat kamu, agar kita terus bisa berbagi sejarah dan inspirasi. Semoga setiap langkah kita diridhoi Allah dan membawa manfaat bagi sesama. Kelahiran Bob Marley 1945. Pada 6 Februari 1945, dunia kedatangan seorang bayi istimewa yang kelak mengubah sejarah musik, Bob Marley. Bayangkan suasana di ruang bersalin saat itu. Dokter dan perawat sudah siap dengan alat medis, tapi begitu bayi Bob lahir, tiba-tiba suasana berubah. Udara jadi lebih santai, denyut nadi lebih teratur, dan entah bagaimana, semua orang merasa ingin bergoyang pelan. Mungkin saat Bob menangis pertama kali, suaranya bukan tangisan biasa, melainkan sudah bernada reggae. Bisa jadi perawat yang mendengar langsung berpikir, loh kok enak banget didengarnya. Seorang dokter yang tadinya buru-buru pulang pun tiba-tiba berhenti dan bersandar di pojok ruangan, menikmati suasana yang mendadak syahdu. Sementara bayi-bayi lain di rumah sakit menangis biasa, Bob mungkin menangis sambil mengatur ritme, membuat bayi-bayi lain spontan ikut dalam harmoni. Orang-orang yang lewat di depan rumah sakit tanpa sadar mulai berjalan dengan irama yang lebih santai, seolah-olah ada alunan musik di udara. Seiring waktu, Bob Marley tumbuh menjadi legenda reggae. Mungkin dulu, sebelum terkenal, dia sudah mencoba mengajak teman-temannya main band. Tapi bayangkan kalau salah satu temannya menolak, reggae? Aduh Bob, kayaknya kurang hits deh, coba rock aja. Bob cuma tersenyum dan berkata, tenang aja bro, one love, one heart. Akhirnya Bob Marley menjadi ikon dunia, membuktikan bahwa reggae bukan hanya musik, tapi juga gaya hidup. Dan semuanya dimulai dari satu hari di bulan Februari 1945, ketika dunia pertama kali mendengar tangisan bayi yang mungkin sudah mengandung irama khas Jamaika. Lanjut tragedi Munchen 1998. Pada 6 Februari 1998, dunia sepak bola mengalami salah satu tragedi terburuk dalam sejarah. Kecelakaan pesawat yang menimpa tim Manchester United di Bandara Munich, Riem, Jerman. Sebuah hari yang awalnya biasa, tiba-tiba menjadi hari yang akan dikenang selamanya. Bayangkan, para pemain, pelatih, dan staf tim sudah duduk di pesawat, mungkin sambil bercanda satu sama lain. Ada yang sibuk mengunyah camilan, ada yang menulis catatan taktik, dan pasti ada yang berpikir, nanti pas mendarat gue harus langsung cari fish and chips, lapar banget. Namun cuaca ternyata tidak bersahabat.
Salju tebal membuat landasan licin dan pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan saat mencoba lepas landas. Sebuah kejadian yang sangat mengejutkan dan menyedihkan karena banyak pemain hebat kehilangan nyawanya dalam insiden ini. Di tengah duka, dunia sepak bola pun bersatu. Para penggemar dari berbagai klub melupakan rivalitas sejenak dan memberi penghormatan. Mungkin untuk pertama kalinya, supporter yang biasanya teriak, "Wasitnya berat sebelah," berubah jadi, "Mari kita mengenang mereka yang telah pergi." Manchester United sendiri tidak menyerah begitu saja. Mereka bangkit dari tragedi ini, membangun tim kembali, dan akhirnya meraih kejayaan beberapa tahun kemudian. Bisa dibilang, semangat dari tim yang hilang dalam tragedi ini tetap hidup di setiap generasi berikutnya. Jadi, kalau ada yang tanya kenapa sejarah sepak bola penuh dengan cerita emosional, ingatlah bahwa ada kisah seperti tragedi Munchen ini. Sepak bola bukan cuma soal menang atau kalah, tapi juga tentang kenangan, perjuangan, dan bagaimana kita tetap melangkah maju meskipun pernah jatuh. Lanjut Blizzard di New England 1978. Pada Februari 1978, warga New England di Amerika Serikat mungkin bangun tidur dengan harapan hari itu bakal berjalan normal. Sarapan, berangkat kerja, mungkin mampir dulu beli kopi, lalu menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi alam berkata lain. Tiba-tiba, badai salju menggila. Udara yang tadinya cuma dingin biasa berubah jadi seperti kulkas yang pintunya lupa ditutup seminggu. Dalam hitungan jam, jalanan tertutup salju, mobil-mobil terkubur, dan orang-orang yang niatnya cuma mau beli roti malah harus menggali jalan keluar dari rumah mereka dulu. Mungkin ada yang pagi-pagi lihat keluar jendela dan berpikir, "Wah, cantik juga nih saljunya." Tapi 5 menit kemudian, ketika sadar pintu rumah nggak bisa dibuka karena ketimbun salju setinggi kepala, ekspresinya langsung berubah. Kantor dan sekolah tutup, tapi bukan karena izin atau kebijakan pemerintah. Masalahnya, gimana mau ke kantor kalau mobil aja udah nggak kelihatan bentuknya. Ada yang mencoba pakai sekop untuk menggali jalan ke garasi, tapi setelah 1 jam menggali malah ketemu pagar tetangga. Di beberapa tempat, orang-orang mulai kreatif. Ada yang main ski di jalanan komplek, ada yang bikin manusia salju sebesar mobil, bahkan mungkin ada yang mencoba delivery makanan. Tapi si kurir akhirnya nyerah karena bingung mana trotoar, mana jalan. Setelah beberapa hari, salju mulai mencair dan orang-orang akhirnya bisa keluar rumah lagi. Ada yang langsung ke kantor sambil bilang ke bos, "Maaf pak, telat 3 hari, saljunya nggak ngerti konsep work-life balance." Badai salju 1978 ini jadi salah satu yang paling diingat dalam sejarah New England. Mungkin setelah kejadian ini, warga setempat nggak pernah lagi remehkan perakiran cuaca. Kalau ada yang bilang akan turun salju lebat, mereka langsung borong makanan seminggu ke depan, siap-siap dan memastikan pintu rumah tetap bisa dibuka. Lanjut meninggalnya Muhammad Natsir 1993. Pada 6 Februari 1993, Indonesia kehilangan salah satu tokoh pentingnya, Muhammad Natsir, seorang negarawan, ulama, dan mantan Perdana Menteri yang sepanjang hidupnya lebih banyak memikirkan bangsa daripada mikirin saldo rekening. Mungkin kalau kita tanya ke beliau dulu, "Pak, kalau ada waktu luang, hobinya apa, Arangga?" Jawabannya bisa jadi, "Waktu luang itu apa ya?" Soalnya, sepanjang hidupnya, beliau sibuk berjuang, berdebat soal negara, dan mikirin cara agar bangsa ini tetap tegak di jalur yang benar. Natsir adalah orang yang pertama kali mengajukan mosi integral, yang akhirnya menyatukan kembali Indonesia sebagai negara kesatuan setelah sempat berbentuk negara federal. Ibaratnya, waktu negara ini sempat kayak grup band yang mau bubar, beliau yang datang dan bilang, "Udahlah, kita tetap bareng aja, lebih kuat kalau bersatu." Sepanjang hidupnya, beliau juga dikenal sebagai orang yang sederhana. Bayangkan, pernah jadi Perdana Menteri, tapi gaya hidupnya jauh dari kemewahan. Kalau sekarang banyak pejabat harus ada ajudan buat bawain tas, Natsir mah santai aja, bahkan lebih sering jalan kaki dan naik kendaraan umum. Ketika beliau wafat pada tahun 1993, mungkin di alam sana ada yang menyambut dengan berkata, "Akhirnya Pak bisa istirahat juga." Tapi siapa tahu, mungkin beliau malah langsung cari diskusi lagi, tanya-tanya, "Jadi gimana sistem pemerintahan di sini? Ada yang perlu diperbaiki." Muhammad Natsir mungkin sudah tiada, tapi gagasannya tetap hidup. Setiap kali ada yang ngomongin persatuan bangsa, tanpa sadar mereka juga menghidupkan semangat yang beliau bawa. Karena pada akhirnya,
Warisan terbesar seorang pemimpin bukanlah gedung-gedung atau harta benda, tapi ide dan perjuangan yang tetap relevan hingga hari ini. Lanjut kecelakaan Boeing 757 Birgener, penerbangan 300 masak. Pada 6 Februari 1998 malam, sebuah pesawat Boeing 757 milik Birgener mengalami kecelakaan tragis di Republik Dominika. Kejadiannya terjadi malam hari ketika pesawat baru saja lepas landas, lalu mengalami gangguan teknis yang menyebabkan pilot kehilangan kendali. Kalau dipikir-pikir, dunia penerbangan itu unik. Setiap kali kita naik pesawat, pramugari selalu kasih instruksi keselamatan yang kadang enggak kita perhatiin, nampak. Jika terjadi keadaan darurat, masker oksigen akan jatuh. Dan kebanyakan orang cuma ngangguk tanpa benar-benar dengar sambil mikir, amit-amit, semoga nggak perlu pakai itu. Tapi di penerbangan Birgener 301, masalahnya bukan soal masker oksigen, melainkan indikator kecepatan pesawat yang error. Bayangkan, pilotnya mungkin awalnya mikir, loh kok kecepatannya kayak nggak nambah? Padahal pesawat udah terbang normal, cuman alat ukurnya aja yang salah baca. Ini mirip kayak lagi naik motor, speedometer nunjuk 0 km/jam, padahal udah ngebut di jalan tol. Karena data yang salah ini, pilot jadi bingung dan dalam hitungan menit pesawat kehilangan kendali dan jatuh ke laut. Tidak ada yang selamat dari kecelakaan ini, menjadikannya salah satu tragedi penerbangan yang memilukan. Setelah kecelakaan ini, dunia penerbangan langsung belajar banyak. Teknisi makin rajin ngecek semua sensor, dan pilot makin waspada sama error kecil yang bisa berdampak besar. Mungkin sejak itu juga, setiap teknisi kalau selesai ngecek pesawat langsung bilang, fix ya, udah pasti bener nih, jangan kayak ke Birgener. Pelajaran dari kejadian ini, dalam hidup, kalau ada data yang nggak masuk akal, jangan langsung panik. Cek dulu, analisa ulang, dan pastikan kita nggak ambil keputusan berdasarkan angka yang salah. Soalnya, entah itu di dunia penerbangan atau di kehidupan sehari-hari, kesalahan kecil bisa berdampak besar kalau nggak hati-hati. Jadi begitulah, dari Bob Marley yang lahir dengan irama reggae di nadinya, hingga badai salju yang bikin warga New England mendadak jadi atlet ski dadakan. Semua peristiwa ini punya cerita uniknya sendiri. Ada yang bikin tertawa, ada yang bikin merenung, dan ada juga yang bikin mikir, wah, dunia ini emang penuh plot twist. Tapi kalau ada satu hal yang bisa kita pelajari dari semua ini, mungkin adalah hidup ini seperti sejarah. Kadang bahagia, kadang sedih, kadang ketimpa salju setinggi atap. Tapi selama kita bisa melihatnya dengan sedikit humor, setidaknya perjalanan ini jadi lebih ringan. Jadi, kalau suatu hari kalian mengalami kejadian aneh, nggak usah panik. Siapa tahu 50 tahun lagi, cerita itu bakal masuk buku sejarah dan bikin orang lain ketawa sambil bilang, wah kok bisa ya kejadian kayak gitu.